Baik, jadi produksi pengetahuan di perguruan tinggi keagamaan Islam ini isu yang aktual untuk bisa dilakukan pemetaan. Tetapi yang penting sebelum kita menyampaikan apa dan seperti apa pemetaan dari produk pengetahuan di perguruan tinggi keagamaan Islam, itu kita perlu sampaikan bahwa produksi pengetahuan di perguruan tinggi keagamaan Islam itu diukur dari parameter produk-produk pengetahuan yang secara online dapat didokumentasikan dan kemudian dilakukan proses-proses indeksasi yang akhirnya menghasilkan satu ranking yang di sana bisa diketahui pada posisi seperti apa pengetahuan itu berada dan di ukuran ataupun di ranking seperti apa produk pengetahuan pada perguruan tinggi keagamaan Islam itu berada. Nah, pada konteks ini penelitian yang kita lakukan pada akhir-akhir ini adalah memetakan bagaimana perguruan tinggi keagamaan Islam itu dilihat dari sisi dokumen-dokumen yang ada di Google Scholar, dokumen yang ada di SINTA, Scientific Index, begitu juga yang ada di Scopus. Nah, parameter ini yang kemudian akhirnya secara kuantitatif dapat dilihat, dapat diukur, dan kemudian menjadi satu wajah bagaimana perguruan tinggi itu melakukan ekspos karya akademik yang memberikan wajah terhadap masing-masing perguruan tinggi itu. Ada beberapa faktor yang menjadi ukuran penting ya. Pertama adalah dari jumlah dokumen yang ada di Scopus yang ataupun dokumen internasional yang diindeks oleh lembaga pengindeks internasional, dokumen yang diindeks oleh lembaga pengindeks yang nasional, yang dari situ akhirnya digabungkan yang dilakukan oleh SINTA, apa yang dilakukan oleh SINTA. Di sinilah kemudian akhirnya masing-masing perguruan tinggi ternyata mempunyai produk yang berbeda-beda. Ada yang jumlah dokumennya begitu banyak, ada yang jumlah dokumennya ya di bawah itu, tetapi ada juga yang sangat sedikit jumlah dokumennya. Dari perspektif kebijakan dan daya dukung dari perguruan tinggi terhadap hasil wujudnya dokumen yang ada di lembaga pengindeks internasional ataupun di lembaga pengindeks nasional itu, ini yang sangat penting juga yang mempengaruhi terhadap hasil ataupun wujudnya dari jumlah produktivitas, kalau kita ukur sebagai produktivitas dari pengetahuan yang di perguruan tinggi itu. Kebijakan yang pada umumnya dilakukan adalah memberikan satu support anggaran yang cukup untuk kepentingan produksi pengetahuan. Pada konteks ini memang jalur yang paling awal adalah dari satu proses di mana produk pengetahuan itu akan muncul ketika ada satu penelitian yang baik. Ada proses-proses penelitian panjang yang di sana adalah menggambarkan satu kualitas proses yang dapat diukur dengan baik. Nah,
pada konteks inilah daya dukung kebijakan anggaran untuk kepentingan penelitian yang baik itu menjadi satu pemicu terhadap bagaimana menghasilkan dari produk pengetahuan yang bisa maksimal. Di sisi lain, tidak hanya dari dukungan dana, tetapi iklim yang diciptakan di dalam kampus, iklim yang diciptakan itu adalah terdiri dari penciptaan sarana prasarana yang memadai untuk proses penelitian, diciptakannya ataupun dibuatnya program-program yang menggambarkan di sana adalah aktivitas diseminasi pengetahuan, program yang mendorong kepada dosen untuk melakukan seminar, ikut seminar, melakukan proses-proses penulisan karya ilmiah, pemberian penghargaan terhadap karya ilmiah yang telah ditulis oleh dosen, tidak hanya penghargaan secara sertifikat, pengakuan cum, tetapi juga penghargaan dalam bentuk nominal keuangan yang diberikan itu ternyata memberikan satu daya dukung tersendiri. Nah, faktor lain yang memberikan daya dukung terhadap munculnya dokumen yang banyak di dalam produksi pengetahuan secara online itu ternyata adalah bahwa dokumen-dokumen yang terindeks di lembaga pengindeks internasional yang pada umumnya ini adalah sekarang parameter yang paling banyak dipakai itu adalah dokumen yang terindeks di Scopus. Nah, pada konteks ini ada dua dokumen ya, dokumen berupa proceeding seminar dan juga dokumen berupa full article. Nah, pada konteks proceeding seminar ataupun full article ini sebenarnya untuk melihat dari produktivitasnya tidak dibedakan. Artinya bahwa jumlah kedua-duanya dihitung sebagai ukuran seberapa produktif dari sisi dokumen di lembaga pengindeks internasional. Dari penelitian yang kita lakukan di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam ditemukan bahwa ada karakter-karakter spesifik di masing-masing perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang memang berorientasi kepada bagaimana secara kuantitatif jumlah dokumen itu bisa melesat tinggi sehingga akan menempatkan perguruan tinggi itu pada posisi yang di ranking teratas dari sisi jumlah produk dokumen. Dan dari ada pula perguruan tinggi yang antar kedua dokumen, antar proceeding dan full article itu diprioritaskan pada jumlah dari full article yang ada di indeks di lembaga pengindeks internasional. Nah, pada konteks ini artinya ada keseimbangan, balancing antara orientasi kuantitatif dokumen dengan orientasi kualitatif dari substansi isi dari artikel produk pengetahuan yang diindeks ataupun yang didiseminasikan, yang diproduksi itu. Nah, ada juga satu karakter tertentu yang menunjukkan bahwa pada konteks kuantitatif sangat kecil, tetapi jumlah produk pengetahuan yang karena di situ dipicu jumlah proceedingnya tidak terlalu banyak, tetapi bahwa jumlah full article dan juga dalam bentuk produk buku yang internasional itu ternyata mempunyai satu jumlah yang cukup signifikan secara kualitatif, isinya sangat monumental. Proses produksinya itu memerlukan satu proses panjang, melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi di mana seorang penulis berafiliasi dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi ataupun lembaga ilmiah yang ada di luar negeri, yang dengan demikian akhirnya menghasilkan satu citra dari produk pengetahuan yang bersifat khas dan bersifat spesifik pada
kualitas dan pada bidang keilmuan yang tertentu. Nah, di sini berbeda-beda. Nah, ada pula yang karena pengaruh dari adanya aktor, orang-orang, tokoh ilmuwan yang cukup ternama di lembaga itu, akhirnya jejaring untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi ataupun lembaga akademik di luar itu cukup bisa dimobilisasi dengan baik, dan kemudian terdapat SDM muda yang kemudian menyambut dan juga berkontribusi terhadap proses-proses produksi itu. Jadi pada intinya adalah bahwa temuan kita menunjukkan bahwa ada 3 pola di mana produksi pengetahuan itu berciri ataupun mempunyai ciri di dalam perguruan tinggi, di mana ada perguruan tinggi yang berorientasi kepada kuantitas dari dokumen produk pengetahuan, ada yang berorientasi kepada kualitas dari dokumen yang ada di produk pengetahuan, ada yang kemudian kombinasi antara kuantitas dan kualitas itu diupayakan dengan baik. Dilihat dari sisi produktivitas yang variatif, potensi-potensi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam proses produksi pengetahuan, maka sebenarnya mereka mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk bisa tampil dan menghasilkan produk pengetahuan yang cukup tinggi, ya, cukup baik. Namun ternyata di lapangan terdapat kendala-kendala yang akhirnya menghambat terhadap proses produksi yang bisa menempatkan mereka pada jajaran dari kampus yang mempunyai produktivitas tinggi. Kalau di petakan, maka terdapat beberapa kendala teknis yang terdapat beberapa kendala maksud saya. Nah, yang pertama adalah ada kendala teknis. Itu yang paling depan, paling utama, karena kita berbicara produk pengetahuan dalam konteks di online, dalam konteks dokumen yang ada di data online, maka kendala teknis ini yang kemudian menonjol karena tidak semua perguruan tinggi mempunyai SDM yang berkualifikasi tinggi untuk bisa menerjemahkan produk-produk pengetahuan itu dalam konteks teknis informatika, sehingga dengan demikian maka akan tidak tercapailah bahwa karya-karya akademik itu bisa dilakukan satu proses indeksasi, satu proses pencatatan yang kemudian akhirnya bermuara kepada adanya dokumen di kerangka kualifikasi yang ada di parameter internasional ataupun yang nasional itu. Jadi dengan demikian maka bagaimana misalkan ya untuk melakukan agar proceeding seminar itu bisa di indeks di dalam lembaga pengindeks internasional dengan prosedur dan persyaratan seperti apa, maka secara teknis ternyata di lapangan ada berbagai macam kendala yang di situ ada perguruan tinggi yang punya SDM yang cukup kuat untuk itu, ada personal yang punya background pendidikan di latar belakang pendidikan sebelumnya yang cukup banyak sehingga bisa diimplementasikan untuk memacu terhadap produktivitas pengetahuan itu. Nah, yang kedua adalah kendala yang bersifat manajerial. Kendala manajerial itu bagaimana terciptanya bagaimana potensi-potensi yang ada, SDM yang dimiliki, kebijakan yang diterapkan, dan kemudian sarana-sarana yang dimiliki itu untuk bisa dikerahkan dan diarahkan kepada
produksi pengetahuan yang efektif dan efisien itu. Ada kampus yang ya anggarannya besar, tetapi kemudian untuk programnya menerjemahkan kepada program yang tepat sasaran dan bermuara kepada luaran yang produktivitas keilmuannya bisa diukur itu tadi, itu kadang salah sasaran. Nah, dengan demikian maka disinilah letak pentingnya untuk bisa melakukan manajerial yang memanage potensi yang dimiliki itu menuju kepada arah tercapainya satu produktivitas pengetahuan. Di sinilah letak kendala manajerial itu. Ada yang sebenarnya secara kualifikasi dan background pengetahuannya ya tidak mendunia, tetapi kemampuan, potensi, orientasi yang mengarah kepada bagaimana produktivitas pengetahuan itu bisa didiseminasikan dan bisa bersinergi dengan sistem yang global ini, itu dimiliki, akhirnya bisa menciptakan satu iklim manajerial yang bisa kondusif untuk produktivitas yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga, kendala yang ada adalah ya bersifat individual dan motivasional dari masing-masing dosennya. Ada memang dari kampus-kampus itu mempunyai program memberi insentif untuk artikel jurnal yang terindeks, misalkan yang publish dan terindeks di lembaga pengindeks internasional. Ada yang memberi insentif pada artikel yang terbit di jurnal-jurnalnya terindeks di Sinta 2, misalkan Sinta 1, Sinta 2. Namun demikian karena motivasi di dalam produksi pengetahuan itu tidak bisa bersinergi dengan baik, berkompetisi untuk menghasilkan satu produk pengetahuan, itu akhirnya tidak bisa tercapai, dan itu kembalinya adalah kepada motivasi individual. Tentunya ini adalah merupakan satu kendala real yang ada, yang dihadapi di berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam di dalam memproduksi pengetahuan. Dari kendala yang dihadapi dan ditemukan di perguruan tinggi keagamaan Islam dalam produksi pengetahuan, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan. Yang pertama adalah saran berkaitan dengan kendala teknis. Pada konteks ini, perguruan tinggi yang mempunyai potensi dari SDM yang baru, yang mempunyai background keilmuan yang sangat variatif dari kampus-kampus ternama, perlu untuk dimaksimalisasikan, dilibatkan dalam proses-proses penanganan teknik informatika untuk mendukung kepada bagaimana produksi pengetahuan itu bisa menjadi monumental, bisa masif gerakannya, dan bisa mendukung terhadap percepatan dari produksi pengetahuan. Saran yang kedua yang berkaitan dengan bagaimana kendala manajerial itu bisa diatasi dan ditangani, memang butuh satu pemahaman yang begitu kuat dan tegas terhadap apa sebenarnya tujuan dari lembaga keilmuan yang dinaungi di dalam masing-masing perguruan tinggi itu. Kalau dari sisi paradigma keilmuan yang dikembangkan, maka di sana akan ada ciri khas masing-masing. Artinya tujuan yang dikembangkan dari sisi produk pengetahuan, dari sisi peran pengetahuan, peran akademis yang diemban oleh satu perguruan tinggi, ini mesti harus difahami dengan benar, dengan betul, dan disosialisasikan sehingga ada satu
gerakan yang bersifat masif dari potensi-potensi semua unsur yang ada di dalam perguruan tinggi dengan dimotori oleh satu figur pemimpin dan proses kepemimpinan yang mengarah kepada penciptaan suasana yang kondusif di dalam pencapaian terhadap tujuan. Dan disitulah maka sebenarnya bagaimana manajemen SDM untuk pengelolaan produk pengetahuan ini nantinya akan bisa menemukan satu titik produksi dan titik temu yang akan berkontribusi pada bagaimana kampus dilihat dari sisi manajemen akan ramah terhadap produk pengetahuan itu. Nah, saran yang ketiga yang terkait dengan problem dan kendala motivasi dalam diri sivitas akademika dan khususnya dari para dosen, para ilmuwan yang ada di perguruan tinggi, maka di sini memang kita harus mengacu dan selalu membuka mata terhadap bagaimana sebenarnya kampus lain, orang lain melakukan atau menghasilkan satu produk-produk pengetahuan yang begitu tinggi. Jadi kalau di dalam harta benda sih memang kita tidak boleh melihat kepada yang lebih tinggi, tetapi dalam pencapaian produk pengetahuan kita harus selalu melihat kepada yang atas, sehingga dengan demikian akan terjadi satu iklim yang bermotivasi kepada diri masing-masing untuk berkompetisi di dalam produksi pengetahuan. Dari saran ini maka perlu untuk diberikan rekomendasi, dan dari temuan penelitian yang kita lakukan terhadap produksi pengetahuan di perguruan tinggi keagamaan Islam, ada rekomendasi yang cukup kuat untuk kita berikan yang berkaitan dengan bagaimana jargon, paradigma, keilmuan yang dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi itu bisa diterjemahkan secara konkret dalam bentuk program, dalam bentuk proses-proses yang membumi, yang akhirnya menghasilkan produk-produk pengetahuan yang di situ terlihat ada garis dan benang merah antara paradigma yang ingin dikembangkan, paradigma keilmuan yang dibidik dengan produk pengetahuan yang dihasilkan. Kalau kita petakan secara tegas, maka perguruan tinggi dari temuan kita, maksud saya dari temuan kita, perguruan tinggi yang secara tegas untuk bisa menemukan, menghasilkan produk-produk pengetahuan yang sesuai dengan paradigma keilmuan yang dibangun itu tidak banyak. Ada satu yang cukup kuat untuk bisa menunjukkan itu, integrasi keilmuan, dan kemudian di sana ada sivitas akademika yang cukup getol untuk bisa menghasilkan produk-produk integrasi pengetahuan, integrasi keilmuan yang cukup banyak dan cukup masif itu. Nah, kampus-kampus yang mayoritas itu adalah bukan karena bagaimana manajemen dan proses yang terjadi di dalam lembaga itu diarahkan untuk ke sana, tetapi lebih kuat lebih tegas kepada satu kekuatan individual yang di sana akhirnya muncul secara personal untuk menghasilkan produk-produk itu, bukan hasil dari satu proses manajemen yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di dalam memproduksi pengetahuan. Semoga bermanfaat.